Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, serta juga bila Anda berkenan, aktifin subtitlenya supaya ada tulisan teksnya. Kita langsung ke ceritanya. Perintah Kaisar Naga. Bab 5207-5209. Kembali di Istana Iblis Hitam, Yasmin sudah menunggu di aula. Melihat Dev dan Matthew kembali dengan selamat, kilatan keterkejutan melintas di matanya, lalu ia kembali tenang. Kalian berdua benar-benar memenuhi harapan dan berhasil mengambil harta karun itu. Yasmin tersenyum dan berkata, aku ingin tahu hadiah apa yang kalian berdua inginkan. Dev melemparkan inti iblis itu kepada Yasmin dan berkata dengan ringan, hadiah tidak diperlukan, kami hanya berharap kau dapat menepati janjimu dan membantu menyelidiki kebenaran pembantaian keluarga Hu. Yasmin mengambil inti iblis itu, kilatan keserakahan melintas di matanya, tetapi dengan cepat menutupinya, jangan khawatir, aku akan melakukan apa yang kujanjikan. Namun, butuh waktu untuk menyelidiki kebenarannya. Kamu tinggallah di Istana Iblis Hitam dulu dan tunggu kabar dariku. Dev dan Matthew saling memandang dan mengangguk. Mereka tahu bahwa meskipun Yasmin setuju untuk membantu, ia pasti tidak akan mengatakan yang sebenarnya dengan mudah, dan mereka masih harus menunggu dengan sabar. Setelah menetap di Istana Iblis Hitam, Dev mulai berlatih dengan konsentrasi, menyembuhkan luka-lukanya sambil mencerna hasil yang diperolehnya selama di jurang pemakaman iblis. Warisan jimat leluhur Hu sangat bermanfaat baginya, dan pemahamannya tentang jimat menjadi lebih dalam, dan kekuatannya juga meningkat pesat. Matthew mempelajari buku-buku kuno dan token pemimpin klan sepanjang hari, berharap menemukan lebih banyak rahasia tentang klan Hu. Dengan cara ini, keduanya menetap di Istana Iblis Hitam, menunggu kabar dari Yasmin. Yang tidak mereka ketahui adalah bahwa krisis yang lebih besar diam-diam mendekat. Hari-hari di Istana Iblis Hitam terasa agak damai. Yasmin tampaknya benar-benar memenuhi janjinya. Bukan hanya tidak mengajukan permintaan lagi, ia juga mengirim orang untuk mengirimkan banyak pil penyembuh dan sumber daya kultivasi, dan sikapnya yang begitu hormat membuat orang-orang waspada. Luka-luka Dev telah lama sembuh berkat nutrisi teknik konsentrasi hati, dan ia bahkan memanfaatkan kesempatan dari luka ini untuk memurnikan kekuatan spiritual dalam tubuhnya, dan ia hanya selangkah lagi dari tingkat ketujuh alam dispersi negeri peri. Setiap hari, selain berlatih, ia akan berkeliaran di sekitar Istana Iblis Hitam. Ia tampak ceroboh, tetapi sebenarnya, ia diam-diam menyelidiki Istana Iblis Hitam. Suatu hari, Dev berjalan ke sebuah bebatuan di taman belakang Istana Iblis Hitam, dan tiba-tiba mendengar percakapan dari balik bebatuan itu. Penyihir, apa kau benar-benar akan membiarkan kedua manusia itu pergi? Inti iblis itu adalah kunci terobosanmu. Sebuah suara serak berkata. Kenapa terburu-buru? Itu suara Yasmin, dengan sedikit senyum dingin, karena kedua manusia itu bisa kembali hidup-hidup dari jurang pemakaman iblis, mereka pasti memiliki sesuatu yang luar biasa. Terutama Dev itu, yang kekuatannya tak terduga. Daripada menjadi musuh, lebih baik kita memenangkannya untuk sementara waktu. Tunggu sampai aku menyempurnakan inti iblis dan menembus ke tingkat keempat alam manusia abadi, barulah tidak akan terlambat untuk menghadapi mereka. Tapi, anak dari keluarga Hu itu sudah mulai menyelidiki kebenaran pemusnahan klan. Bagaimana jika dia tahu? Memangnya kenapa jika dia tahu? Yasmin mendengus dingin, apa yang terjadi saat itu sangat rahasia. Bahkan jika dia menemukan petunjuk apapun, itu belum terlambat. Tidak ada buktinya. Lagi pula, dia masih di bawah kendali kita dan tidak bisa membuat keributan besar. Kalau begitu aku lega. Ngomong-ngomong, beberapa kekuatan di sekitar Gunung Jiupan sudah mulai bergerak dan sepertinya ingin mendapatkan harta karun jurang pemakaman iblis. Apa kau ingin aku mengirim orang untuk menangani mereka? Tidak perlu. Yasmin berkata ringan, biarkan mereka membuat masalah. Ini tepat untuk menguji kekuatan kedua manusia itu. Jika mereka bisa menghadapi kekuatan itu akan menjadi yang terbaik. Jika tidak, itu akan menyelamatkan kita dari keharusan melakukannya jika mereka mati. Suara di balik bebatuan perlahan menghilang, dan Dev diam-diam berjalan keluar dari balik bebatuan dengan sedikit rasa dingin di matanya. Benar saja, Yasmin tidak berniat membiarkan mereka pergi sejak awal. Apa yang disebut bantuan dalam menyelidiki kebenaran hanyalah taktik menunda. Ia kembali ke kediamannya dan menceritakan apa yang didengarnya kepada Matthew. Matthew sangat marah setelah mendengar ini, Yasmin ini sangat kejam. Kita harus menemukan cara untuk mengungkap wajah aslinya. Jangan khawatir. Dev memegang bahunya, kita belum tahu detail Istana Iblis Hitam. Tindakan gegabah apapun hanya akan membuat musuh waspada. Tugas yang paling mendesak adalah meningkatkan kekuatan kita sesegera mungkin dan menemukan bukti kebenaran di balik pembantaian itu. Tapi, dari mana kita harus memulai?
Matthew mengerutkan kening, kita telah membaca buku-buku kuno Istana Iblis Hitam, dan tidak ada catatan rinci tentang kebenaran di balik pembantaian. Mungkin, kita bisa masuk dari pasukan di sekitar Gunung Jiupan. Dev merenung, Yasmin baru saja menyebutkan bahwa beberapa pasukan di sekitar Gunung Jiupan mulai bergerak, mungkin mereka tahu sesuatu tentang apa yang terjadi saat itu. Selain itu, Yasmin ingin mereka menguji kita, jadi kita bisa memanfaatkan tipu daya mereka dan memanfaatkan kesempatan untuk menyelidiki. Mata Matthew berbinar, ide bagus. Kita bisa berpura-pura menghadapi kekuatan-kekuatan itu dan memanfaatkan kesempatan ini untuk mencari tahu beritanya. Jangan menunda lagi, ayo kita pergi sekarang. Dev berdiri, sebelum pergi, mari kita lakukan satu hal dulu. Keduanya diam-diam tiba di perpustakaan buku kuno Istana Iblis Hitam, tempat buku-buku kuno dan catatan Istana Iblis Hitam dari dinasti-dinasti terdahulu disimpan. Dev menggunakan kekuatan spiritualnya untuk membuka pintu perpustakaan buku kuno, dan keduanya segera masuk. Perpustakaan buku kuno itu penuh dengan rak-rak buku, yang dipenuhi berbagai buku dan berkas kuno. Dev dan Matthew membagi pekerjaan dan bekerja sama, dengan cermat mencari catatan tentang pemusnahan keluarga Hu. Setelah entah berapa lama, Matthew tiba-tiba berteriak, ketemu. Kemari dan lihatlah. Dev bergegas menghampiri dan melihat Matthew memegang sebuah berkas menguning di tangannya, yang mencatat perang 2800 tahun yang lalu. Kedua belah pihak yang berperang adalah Istana Iblis Hitam dan keluarga Hu, dan penyebab perang tersebut adalah keluarga Hu yang menemukan rahasia bahwa Istana Iblis Hitam ingin melepaskan Jenderal Iblis di jurang pemakaman iblis. Jadi begitu. Matthew melihat catatan dalam berkas itu, matanya dipenuhi amarah dan kesedihan, Istana Iblis Hitamlah yang menghancurkan keluarga Huku. Mereka membunuh keluarga Huku untuk menutupi rahasia keinginan untuk melepaskan Jenderal Iblis. Wajah Dev juga menjadi sangat buruk, Yasmin telah berbohong kepada kita. Dia tidak hanya tahu kebenaran tentang pemusnahan keluarga Hu, tetapi bahkan mungkin terlibat dalam perang tahun itu. Ayo kita pergi dan selesaikan masalah dengannya sekarang. Matthew sangat marah dan hendak bergegas keluar. Tunggu. Dev menahannya, kita tidak punya bukti konkret sekarang. Bahkan jika kita mencarinya, dia tidak akan mengakuinya hanya dengan sebuah berkas. Lagi pula, ini Istana Iblis Hitam, dan orang-orangnya ada di mana-mana. Kita sama sekali bukan tandingan mereka. Lalu apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita biarkan saja? Matthew berkata dengan enggan. Tentu saja kita tidak bisa membiarkannya begitu saja. Tatapan Dev dingin, ayo kita tinggalkan Istana Iblis Hitam dulu, lalu cari cara untuk membalas dendam. Berkas ini adalah bukti, dan kita harus menyimpannya dengan baik. Keduanya menyimpan berkas itu, diam-diam meninggalkan perpustakaan buku kuno, dan meninggalkan Istana Iblis Hitam di malam hari. Setelah meninggalkan Istana Iblis Hitam, keduanya menuju ke timur, menuju lokasi pasukan di sekitar Gunung Jiupan. Mereka tahu bahwa tantangan baru akan segera dimulai, dan kali ini, mereka tidak hanya harus menghadapi pasukan di sekitar Gunung Jiupan, tetapi juga harus waspada terhadap pengejaran Istana Iblis Hitam. Sudah 3 hari sejak mereka meninggalkan Istana Iblis Hitam. Dev dan Matthew menuju ke timur, menghindari beberapa gelombang patroli iblis di sepanjang jalan. Meskipun energi iblis di luar Gunung Jiupan tidak sekuat di kedalaman, tempat itu dipenuhi dengan keheningan yang aneh, dan bahkan jejak burung dan binatang buas pun sangat jarang. Dev, hutan berkabut ada di depan. Matthew menunjuk ke area di depan yang diselimuti kabut putih. Peta kulit binatang menandai area ini sebagai wilayah Desa Angin Hitam. Desa Angin Hitam adalah sebuah desa pegunungan di luar Gunung Jiupan. Konon, pemilik desa tersebut adalah seorang kultivator iblis di alam dispersi negeri peri. Ia biasanya mencari nafkah dengan merampok kultivator yang lewat dan bertindak sangat dominan. Dev menatap kabut tebal dan sedikit mengernyit, kabut ini tidak biasa. Kabut ini mengandung energi iblis. Aku khawatir ada ilusi. Kultivator iblis paling jago dalam metode yang tidak lazim ini. Matthew mengencangkan pisau pendek di pinggangnya. Sejak mewarisi warisan leluhurnya, ia menjadi lebih sensitif terhadap energi iblis. Haruskah kita melewati tempat ini? Dengan melewatinya, akan menimbulkan kecurigaan. Dev menggelengkan kepalanya dan mengeluarkan 2 pil Qingshen dari bungkusnya. Ambil ini untuk melawan erosi ilusi. Mari kita berpura-pura menjadi kultivator yang lewat dan menjelajahi detail Desa Angin Hitam terlebih dahulu. Keduanya mengambil pil Qingshen dan berjalan memasuki hutan berkabut. Kabut itu bagai sutra dingin, dan jarak pandang hanya sekitar 1 meter. Bisikan-bisikan samar terdengar di telinga, seolah-olah ada banyak mata yang mengawasi dalam kegelapan. Matthew menggenggam token pemimpin klan erat-erat. Cahaya putih yang dipancarkan token itu mampu mengusir kabut di sekitarnya, yang membuatnya merasa lebih tenang.
Energi iblis di hutan ini sangat beragam, dan ada lebih dari satu jenis pembudidaya iblis. Sepertinya desa angin hitam telah mengumpulkan banyak monster. Indera spiritual Dev diam-diam menyebar, tetapi terganggu oleh energi iblis dalam kabut, dan hanya dapat menjelajahi area sejauh 3 meter. Hati-hati, ilusi di sini dapat memengaruhi indera spiritual, jangan sampai tertukar. Setelah berjalan sekitar setengah jam, sebuah percabangan jalan tiba-tiba muncul di depan mereka. Di persimpangan itu, terdapat sebuah prasasti batu dengan 3 kata, Desa Angin Hitam, terukir di atasnya. Tulisan tangannya miring dan memancarkan aura yang ganas. Pergi ke sini. Dev menunjuk ke jalan di sebelah kiri, di mana energi iblis lebih pekat, dan jelas itu arah menuju desa. Saat keduanya berbelok ke kiri, tiba-tiba terdengar derap kaki kuda di tengah kabut, dan selusin kultivator iblis yang menunggangi serigala hitam muncul di depan mereka, menghalangi jalan mereka. Para kultivator iblis ini semuanya berwajah garang, memegang pisau dan kapak, dan mata mereka berkilat keserakahan. Akulah yang membuka jalan ini dan menanam pohon ini. Jika kalian ingin lewat sini, sisakan sumber daya untuk membayar jalan kalian. Kultivator iblis yang memimpin adalah seorang pria kuat berkepala serigala, memegang kapak besar, menatap Dev dan Matthew dengan galak. Matthew hendak bertindak, tetapi ditahan oleh Dev. Dev mengeluarkan sepotong kecil batu peri dari tangannya dan melemparkannya kepada pria berotot berkepala serigala itu, kami hanyalah kultivator biasa yang lewat yang ingin meminjam tempatmu untuk beristirahat semalam. Hadiah kecil ini hanyalah sebuah penghormatan. Pria berotot berkepala serigala itu mengambil batu peri itu, menimbangnya, dan menunjukkan sedikit rasa jijik di wajahnya, hanya batu peri kecil ini. Apa kau memberi pengemis? Serahkan semua harta karunmu, kalau tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Para kultivator iblis di belakangnya juga mulai ribut, mengacungkan senjata mereka, dan suasana tiba-tiba menjadi tegang. Sedikit rasa dingin melintas di mata Dev, tetapi ia masih menahan diri untuk bertindak, kami hanyalah kultivator biasa, kami tidak punya harta karun, mohon sabar. Kultivator biasa. Pria tegap berkepala serigala itu mengamati keduanya dari atas ke bawah, matanya tertuju pada token pemimpin klan di tangan Matthew, dan sedikit keserakahan terpancar di matanya, bocah, liontin giok di tanganmu itu terlihat bagus, serahkan dan kakek akan melepaskanmu. Wajah Matthew muram, dan ia menggenggam token itu erat-erat, ini pusakaku, takkan pernah kuserahkan. Kalau kau tak menyerahkannya, kau akan dihukum. Pria tegap berkepala serigala itu meraung, mengayunkan kapaknya dan menebas Matthew, rebut untukku. Selusin kultivator iblis segera mengepung mereka, dan pedang serta kapak mereka keluar bersamaan, menebas keduanya. Dev tak ragu lagi, dan kekuatan spiritual di tubuhnya bersirkulasi, dan perisai emas muda menyelimuti keduanya. Pada saat yang sama, ia mengorbankan pedang penebas naga, dan energi pedang emas melesat keluar, langsung menghempaskan para kultivator iblis yang menyerbu di depan. Pria tegap berkepala serigala itu tak menyangka Dev ternyata sekuat itu. Ia terkejut, tetapi ia segera bereaksi. Ia meraung, dan kapak besar itu menghantam perisai Dev dengan suara angin yang tajam. Bersambung.